Jadi Pak Tarman, di kasus korban perampasan tanah itu kan banyak di SP3 Pak Tarman. Iya. Nah, pertanyaan saya, polisi kan sudah SP3 pasti ada alasannya dong, kan gitu. Iya. Nah, pertanyaan yang pertama itu kan kalau baca surat-suratnya seringkali tidak ditemukan tindak pidana, jadi tulis gitu kan. Iya. Nah itu boleh nggak si korban itu mendapatkan laporan hasil berita acaranya? Wajib ya itu mah. Berita acara kan selalu dikirim itu SP2HP namanya kan. Oh. Jadi berarti yang normal itu di SP2HP itu ada. Nah, kalau itu menurut saya sih sebetulnya belum penghentian penyidikan, belum SP3 Pak ya. Ya, SP3 itu kan artinya sudah ada tersangka kemudian dibatalin. ya. Yang kebanyakan itu belum bisa masuk ke penyelidikan tapi sudah dibatalkan, sudah dianggap tidak ada tindak pidana. Oh, jadi belum ke penyelidikan ya? Iya. Nah, kalau yang udah ke penyelidikan, Berarti harus sudah ada tersangka dong. oke. Nah, sekarang Iya, kita Pak. ngomong kasus yang spesifik ya. Pak Budi itu kan laporannya lengkap. Iya. Terus kontainernya kan 5 hilang, jelas. Iya. Dia dipukul juga jelas. Iya. Terus dia dapat SP3. Iya. Itu kalau menurut Pak Tarman, Bukan SP3 dia punya. Kalau saya lihat Pak Budi punya itu belum masuk ke penyelidikan juga, Pak. Belum ada tersangkanya. nih baca nih SP3-nya. Iya tuh. Coba. Surat penghentian penyelidikan ya kan? Ah. Penyelidikan, Pak. Tuh. Oke. Masuk tol, Pak, Bro. Iya Pak. Coba dibaca dulu. Itu kan dari tahun 2010 udah di Polda Metro, udah ke Bareskrim, masa di Mabes Polri terus kemudian di SP3. Nah, terus baca lembaran berikutnya nanti habis itu Pak Tarman, halaman berikutnya dibuka Pak Tarman baca. Nah, itu baca juga. Coba. Kan kita udah pernah belajar juga waktu kasusnya Robert, penyidik dengan gagah perkasa menjelaskan bahwa Robert itu risalah relanya 388, kata dia kan panjang lebar. Begitu dibilang SP3, saya cuman sederhana aja bilang itu risalah lelangnya aja beda, punya Pak Robert kan 338 bukan 388. Ada syarat tidak lanjutnya ini bukan masalah kasus dia. Ini kan masalah internal. Penyidik menangani perkara ini tentang perkara pencurian ini dilaporkan ke Komisi Kode Etik. Iya. Ini kan bukan urusan saya, Pak, gitu. Urusan saya, kontainer saya hilang, Pak. Kenapa Bapak lapor kode etik? Saya kagak urus yang ini. Ini kan internal kayak kemarin itu loh, Pak. Nah, Si penyidik apa? Yang di wali kota, inget gak? iya. Ini kan saya sudah hukum loh, bukan itu Pak. Ini mau dijalanin apa enggak? Ini kayak gini Pak. Iya benar. Ini salah isinya. Iya. Kenapa lu urusinnya? Penyelidikan menangani agar tidak pemeriksaan oleh Divpropam. Lah, ya itu internal kamu, ya sudahlah sedikit sana. Bukan urusan saya kan gitu Pak. Iya benar. Nah, sekarang kan balik lagi nih. Kontainer kan hilang, dia dipukul. Iya.
Terus tanah yang dia beli juga kan nggak ada. Iya. Nah pertanyaannya kenapa di SP3? Nah itu satu. Kemudian yang kedua, itu kan udah gelar perkara, harusnya di gelar perkara kan kebuka. Iya. Nah sekarang pertanyaan saya, kira-kira tidak terbuka itu atau gimana logikanya gitu? Saya kan orang awam nih, bingung, aneh. Kalau logika saya kan harus jelas ada tersangkanya dong. Atau Pak Budi ini memang diperlakukan tidak baik kan gitu? Kok bisa SP3 gitu kan? Kok polisi nggak mau menyidik, nggak mau melanjutkan proses yang harusnya mereka lakukan? Ya susahnya Pak, emang nggak adil aja itu kan. Terus gimana? Itu Nah. memang, kalau itu emang udah kesalahan polisi memang. Artinya kita sebagai orang awam memang pantas untuk bingung ya Pak Tarman? Iya. Oh. Emang Kalau Pak aneh Pram aja. aneh kan? Menurut Pak Pram aneh nggak Pak Pram? Ya Pak, kalau tadi Bapak tangan baca tadi ada apa? Ya tadi bukan ranahnya dia loh. Apa tadi saya Pak Tangan? Iya. Polisi itu melakukan kesalahan dalam penyelidikan, Nah, yang tadi sehingga ya. polisinya dihukum kode etik. Etik. Nah, penutupnya itu kan saran Ya. untuk tidak dilanjutkan itu kode etik. Loh, apa hubungannya? Gua kan ke lapornya gua dipukul, Iya. kontainer gua hilang. Apa hubungannya dengan kode etik? Kagak ada hubungan dong, Bos. Itu kan internal kamu, terserah situ mau hukum siapa kayak urusan apa sama gua. Yang jelas laporan gua ini tidak jalan, Bos. Terus bagaimana supaya jalan kan gitu? Benar. Nah kalau yang cerita yang di pengalaman Pak Tarma di Tangsel kan bilang lah itu urusan internalnya wali kota kan gitu kalau Iya, soal etik. kita nggak ngerti itu. Ya, cuman kalau camat tidak menjawab keputusan pengadilan, nah itu tolong diminta menjawab Iya, kan kita gitu. terus balik ke situ kan. Iya. Nah, Pak Budi juga harus ngotot di situ. Iya. Jadi berarti kalau menurut Pak Pram di SP3 aneh nih ya? Dulunya aneh sih. Hah? Yang dibaca tadi sama Tarman aneh itu. Iya. Nah sekarang kalau menurut Pak Tarman, kalau habis SP3 kan suruh peradilan. Nah kalau peradilan kan begitu nanti hakimnya bilang ya udah benar kan selesai kasusnya kan? Hah? Kalau ini kasusnya belum naik, Pak. Oh, Belum naik ke kejaksaan. iya. Jadi bukan SP3 sebetulnya, Pak. Penghentian penyelidikan. Oh. Tapi ditulisnya SP3 tuh di situ. Surat penghentian penyelidikan. Dia tuh belum konsultasi sama jaksa itu. Oh. Jadi kalau SP3 itu ada rekomendasi dari kejaksaan bahwa ini bukan tindak pidana. Iya. Memang polisi bisa juga sih menetapkan seperti itu pada saat itu belum naik ke penyidikan. Oh. Ini kan baru penyelidikan, Pak. Masa 10 tahun penyelidikan gak selesai? Jadi belum ada tersangkanya, Pak. Oh. Penyelidikan itu awal, kalau udah baru naik ke penyidikan. Betul. Selidik dulu baru nyidik gitu, Pak. Jadi berarti selama 10 tahun disidik pun kalau kita Belum baca ini sidik. belum ya? Belum nyidik. Aneh Tersangkanya nggak ada. Oh. Jadi polisi ini selama ini 10 tahun nggak ada tersangka satupun. Aneh juga ya. Aneh ya Pak Bram. Oh berarti sebenarnya kalau sekarang di SP3 justru menarik ya, bahwa 10 tahun itu polisi nyelidik nggak berhasil. Beda, Pak. Jangan sebut lagi SP3, Pak. Apa dong kalau gitu? Penghentian penyelidikan. Oh penghentian penyelidikan. Iya. Oh. Bukan kalau SP3 kan penghentian penyidikan. Jadi itu yang suka orang-orang tuh salah kaprah. Saya di SP3. Belum. Oh. SP3 itu kalau Bapak SP3 Iya.
berarti Bapak bisa dituntut balik, Pak. Oh, maksudnya? Pak Pram saya tuntut nih. Dia kan nyebut kan, Iya. saya dipukul Pak Pram. Iya, Berarti kan sudah ada tersangka. iya. Kenapa? Berarti polisi sudah menyidik. Dipanggil kan Pak Pram pukul ya. Oh, Ini barang buktinya begini lengkap. iya, Terus tiba-tiba sama polisi sudah ada tersangka nih Pak Pram. iya. Dihentikan penyidikannya. Oh, Pak Pram bisa nuntut. Pak Pram bisa nyuntut. Oh, Itu karena sudah dilakukan sebagai tersangka Pak Pram ya. iya, iya. Tersangka nih, Iya, iya. bukan saksi. Iya, Kalau penyelidikan iya. semua masih saksi, Pak. Oh, iya, iya, iya. Pak Pram masih saksi, semua saksi, nggak ada yang tersangka. Oh, Gitu, tidak ada yang disangkakan di situ. belum ya, belum ada tersangka. Iya, Oh. makanya masih penyelidikan. Kalau penyidikan sudah ada tersangka. Iya, iya. Berarti untuk kasus Pak Budi Kendi ini selama 10 tahun polisi masih menyelidik. Iya. Belum melakukan penyidikan. Betul. Kemudian Tersangkanya belum ada. Belum ada. Tapi kan harusnya kalau lihat ceritanya kan sederhana ya, lebih sederhana dari teroris kan.